Saudari-saudaraku terkasih, kadang kita mempunyai impian besar, melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, tapi kurang memahami resiko dan konsekuensi apa yang akan kita hadapi. Dalam Injil hari ini, seorang yang ingin mengikuti Yesus mengatakan, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Mungkin orang ini berminat untuk menjadi murid Yesus dan mengikutinya hanya karena melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus tanpa melihat bagaimana resiko dan konsekuensi yang akan dihadapinya kelak. Maka Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini adalah tantangan yang tidak mudah, apalagi untuk zaman sekarang ini, di mana tawaran dunia, tawaran kenikmatan dan kemewahan itu sangat menggoda kehidupan manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus bersedia untuk membuat sebuah pilihan fundamental bagi Kristus, sebuah pilihan yang mengecualikan jalan lain. Kadang kita membuang waktu berjam-jam dalam kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan iman dan gereja. Kamu tidak akan dapat membajak dengan lurus apabila kamu menoleh ke belakang. Ini adalah sesuatu yang benar adanya, karena seorang petani yang sedang membajak tanah, dia harus fokus dengan arah mata bajak itu, juga fokus dengan lembu atau kerbau yang menuntunnya. Jangan sampai arahnya tidak jelas. Biasanya bajak ditarik oleh lembu atau kerbau. Bajak itu harus selalu diperhatikan oleh petani agar tetap tertanam di dalam tanah. Hanya orang yang sembrono akan memalingkan mukanya. Seorang pembajak tanah yang baik tidak akan menoleh ke belakang pada saat ia membajak lahannya. Yesus memakai perumpamaan ini sebagai suatu contoh dari orang yang tidak layak untuk memasuki kerajaan Allah. Perumpamaan ini juga untuk mengajar kita bahwa jika kita ingin menjadi murid-Nya, kita harus benar-benar memutuskan hubungan dengan semua kelekatan yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, termasuk relasi menyangkut keluarga. Hal ini tampak jelas pada kata-kata yang disampaikan oleh Yesus, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati." Kalau kita tetap melekatkan diri pada dosa-dosa lama dan kesenangan duniawi yang kita nikmati sebelum menjadi seorang Kristiani, kita tidak akan dapat menjadi murid Kristus yang sejati. Kita harus memutuskan hubungan dengan dosa-dosa masa lalu kita. Dalam bacaan pertama, Ayub mengakui bahwa dia tidak mungkin benar secara sempurna di hadapan Allah. Dia mengakui kelemahannya, dia mengakui kerapuhannya, dia sadar bahwa dia orang yang berdosa dalam arti bukan orang yang sempurna. Saudari-saudari yang terkasih, ia mengerti bahwa pada dasarnya ia cenderung kepada keakuan dan dosa sehingga tidak tanpa cacat di hadapan Allah. Namun dengan segenap hati dan jiwanya, ia telah melawan kejahatan dan berbalik daripadanya. Ia yakin bahwa dirinya tidak melakukan dosa besar sehingga tidak patut menderita sehebat itu. Jadi Ayub mengeluh bahwa Allah telah menghukum dirinya tanpa alasan. Tetapi sekalipun demikian, imannya tetap kokoh karena ia terus berseru kepadanya. Ia tidak mengutuk Allah sebagaimana diperkirakan iblis, sekalipun ia mengeluarkan kata-kata yang kemudian disesalinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang Allah akan mengizinkan kita melewati masa pencobaan yang gelap, sementara ia tetap diam dan bahkan terasa sangat jauh. Namun, di tengah-tengah gelapnya kebungkaman Allah, Ia mempunyai rencana bagi kehidupan kita dan kita harus senantiasa percaya kepadanya.
Semoga peringatan Santo Hieronymus ini pun mengajak kita untuk semakin mencintai Allah, semakin mencintai kitab suci, karena dari situlah kita juga akan semakin mengenal betapa Allah mencintai kita, betapa Allah mengasihi kita. Meskipun kita mengalami banyak tantangan dan cobaan, meskipun kita mengalami banyak sekali kesulitan, tetapi sekali kita percaya kepada Allah, pasti tidak ada yang tidak mungkin. Allah akan menolong, Allah akan menyertai dan membantu kita. Tuhan memberkati.